Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Prodi PG PAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini, kami selaku kelompok 5 dari mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosional, Moral, dan Agama Anak Usia Dini akan menjelaskan secara singkat tentang cara terpadu pengembangan sosial emosional anak usia dini. Oh iya, kelompok kita terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya, Listia Regina Dewi, ada Intan Tripuspitasari, dan Umi Siti Mardia. Yuk kita langsung ke pembahasan. Apa itu terpadu? Apa itu pengembangan sosial emosional anak usia dini? Mungkin kata dan kalimat itu tidak asing lagi ya di telinga kita. Namun, di sini saya akan menjelaskannya secara singkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terpadu adalah sudah dipadu, disatukan, dilebur menjadi satu. Sedangkan kurikulum terpadu adalah kurikulum yang memadukan semua mata pelajaran ke dalam bentuk permasalahan. Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek mata pelajaran sehingga pembelajaran lebih bermakna. Karakteristik: 1. Berpusat pada anak. 2. Memberikan pengalaman langsung pada anak. 3. Pemisahan bidang pengembangan tidak terlalu jelas. 4. Lebih menekankan kebermaknaan dan pembentukan pemahaman. 5. Bersifat fleksibel. 6. Lebih mengedepankan proses daripada hasil. 7. Hasil pembelajaran berkembang sesuai kebutuhan anak. Pembelajaran terpadu menurut Kusnandar tahun 2007. Kelebihan pembelajaran berbasis tema, yaitu 1. Menyenangkan. 2. Sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. 3. Berkesan dan bermakna. 4. Keterampilan berpikir anak berkembang. 5. Menumbuhkan keterampilan sosial anak. 6. Kegiatan bersifat nyata. Kelemahan pembelajaran berbasis tema. Guru akan merasa kesulitan ketika pembelajaran tema yang akan disampaikan kurang dikuasai dan difahami. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran rutin. Yang dimaksud dengan pembelajaran rutin adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara penjadwalan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang akan membentuk dampak positif yang melekat pada diri anak. Jadi dengan adanya penjadwalan yang secara rutin dan terus-menerus itu akan menumbuhkan dampak positif pada diri anak. Pembelajaran rutin memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu anak dapat memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai moral yang dapat diterima di lingkungannya secara baik. Kedua itu anak dapat memiliki kecakapan dan kebiasaan berpikir yang akan dapat diterima oleh lingkungannya, seperti mudah bergaul, mudah berinteraksi dengan satu sama lain. Yang ketiga itu anak memiliki kebiasaan untuk bertindak apa yang dapat diterima oleh lingkungannya secara baik. Contoh pelaksanaan pembelajaran rutin itu adalah baris berbaris, membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga itu memberi salam kepada orang lain maupun itu guru dan atau orang tua murid yang lain atau saudara-saudara gitu.
Perilaku tersebut itu akan menjadi bekal di masa depan dan akan membentuk karakter yang lebih baik lagi. Materi selanjutnya adalah pembelajaran terprogram. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran terprogram? Pembelajaran terprogram adalah pembelajaran yang dilakukan melalui sebuah kegiatan yang dilakukan secara terencana, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Secara sederhana adalah pembelajaran yang dirancang untuk silabus guru, baik untuk 1 hari, satu minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Pembelajaran terprogram memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu anak dapat terfasilitasi secara terarah dan profesional dalam pembelajaran. Yang kedua, kemampuan pembelajaran anak itu lebih terkontrol dan terukur. Yang ketiga itu berbagai bentuk kemampuan dapat lebih mudah terdeteksi. Pembelajaran terprogram juga memiliki faktor dukungannya. Terdapat ada 3. Yang pertama itu ada kematangan perencanaan. Yang kedua itu ada kesiapan dukungan saran dan prasarana. Yang ketiga itu kerja tim antara guru, staf, anak, dan juga para orang tua. Yang keempat ada pembelajaran spontan. Pembelajaran spontan ialah pembelajaran yang digunakan untuk menanggapi stimulus langsung dari anak sebagai konsekuensi konteks pembelajaran yang bersifat dinamis. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa anak itu memiliki karakteristik egosentris, memiliki konsentrasi yang masih rendah, memiliki emosi yang masih labil, serta keterampilan sosial yang masih terbatas. Nah, dengan karakteristik anak yang telah disebutkan tadi, akan banyak sekali hal-hal yang tidak diduga muncul pada saat pembelajaran. Contohnya, seperti ketika anak sedang belajar di dalam kelas, nah tiba-tiba ada suara pesawat terbang yang melintas. Nah, secara spontan anak akan ada yang berlari ke jendela atau mungkin lari keluar, berteriak, melompat ke girangan, melambaikan tangannya, dan lain sebagainya. Nah, tugas guru adalah mengoptimalkan kegiatan spontan anak tersebut menjadi suatu pembelajaran yang bermakna. Secara umum, tujuan dari pembelajaran spontan ini adalah untuk meningkatkan apresiasi anak terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap bidang pengembangan. Nah, karena disajikan dengan kejadian yang sangat nyata dan diminati oleh anak. Pembelajaran spontan ini sangatlah penting dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kepuasan anak. Nah, untuk dapat melakukan pembelajaran spontan ini, guru harus mengingat semua kurikulum di luar kepalanya. Kenapa? Karena kegiatan spontan ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada waktu lagi bagi guru untuk merencanakannya secara sistematis. Yang kelima, ada pembelajaran keteladanan. Nah, pembelajaran keteladanan ialah pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak. Seperti yang telah kita ketahui bersama pula bahwa anak itu merupakan seorang peniru yang andal, peniru yang ulung. Oleh karena itu, kita selaku pendidik, selaku guru ataupun orang tua harus memberikan perilaku yang baik, memberikan contoh yang baik kepada anak agar anak itu dapat memiliki perilaku yang baik pula. Tujuan dari pembelajaran keteladanan ini ialah mengarahkan anak pada berbagai contoh pola perilaku yang dapat diterima di masyarakat, sehingga pembentukan karakter dan perilaku dasar yang dapat diterima di masyarakat itu menjadi lebih efektif. Nah, contohnya ketika seorang guru ingin memberikan pengajaran bahwa membuang sampah itu haruslah pada tempatnya. Nah, yang dapat dilakukan guru itu ialah memberikan contoh dengan tidak membuang sampah pada tempatnya. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan sampah, guru harus membuangnya ke tempat sampah. Dan dapat juga dilakukan dengan menyediakan tempat sampah di kelas agar anak
dapat langsung membuang sampah itu ke tempatnya. Nah, keteladanan ini tidak dapat dilakukan sekali ataupun 2 kali saja, namun perlu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk kesimpulannya bisa dibaca sendiri ya di atas. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.